Selamat pagi, salam sejahtera. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nanang. Sehubungan dengan kondisi banjir pada hari ini di beberapa tempat, maka bagi anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti ibadah hari ini melalui kanal YouTube GKI Mangga Besar. Bila saudara-saudara berniat memberikan persembahan, silakan menggunakan barcode QRIS atau transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar seperti yang tertera dalam warta digital. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara-saudara, hari Minggu ini menurut kalender hari tahun gerejawi disebut hari Minggu kedua setelah Epifani. Apa itu Epifani? Epifani artinya penampakan Tuhan. Tuhan Yesus yang menampakkan diri di hadapan banyak orang, tujuannya agar orang melihat dan merasakan kehadiran firman yang hidup itu. Hari ini kita tidak lagi melihat penampakan Tuhan Yesus secara fisik. Namun bukan berarti kita tidak dapat merasakan kehadirannya. Tuhan Yesus dapat hadir kapan saja dalam kehidupan setiap orang percaya. Begitu pula dalam ibadah hari ini. Kehadirannya tentu saja sama seperti yang dahulu dirasakan oleh para murid. Tidak lain untuk memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Untuk itu, marilah kita menyambut ibadah hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan berkenan ditemui di sini dan Dia mengajak kita tinggal bersamanya untuk menikmati cinta kasih dan kemuliaannya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari NKB 5. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Malaikat bergema, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Umat Tuhan, mari kita siapkan ibadah kita dengan pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan serta saudara juga. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini banyak teman-teman kita yang tidak bisa hadir bersama-sama untuk beribadah. Oleh karena kita tahu situasi yang sulit untuk sampai di gereja. Namun kita yakin dan percaya dimanapun saudara-saudara kita dan kita semua, pasti Tuhan menyertai. Tema ibadah atau khotbah hari ini adalah lihat dan tinggal dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan,
lihat dan tinggal dalam Dia. Ini merupakan seruan sekaligus juga undangan dari Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya mengundang untuk melihatnya, tetapi juga mengajak setiap orang untuk tinggal bersamanya. Yesus tidak ingin para pengikutnya terpesona dengan cerita orang lain. Ajakan untuk tinggal merupakan tawaran agar orang tahu, agar kita merasakan dan mengalami seperti apa perjuangan Yesus itu. Yesus mengajak setiap orang untuk mempunyai hubungan yang intim dengannya. Relasi yang baik, bukan transaksi yang penuh persyaratan. Saudara-saudara, ketika seseorang menerima tawaran dari Tuhan Yesus untuk melihat dan tinggal bersamanya, disinilah imannya sedang dibangun. Kalau Anda menerima tawaran Tuhan, melihat dan tinggal, itu artinya iman Anda dibangun di dalam Dia. Maka iman atau spiritualitas Kristen bukan hanya soal percaya, tetapi ini perkara tinggal, berserah, dan berakar di dalam Yesus. Dengan tinggal bersama Yesus dari hari ke sehari, jelas ini akan mengubah karakter buruk menjadi karakter yang baik. Perjuangan hidup yang sia-sia akan diubahkan menjadi perjuangan hidup yang penuh makna. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita hanya percaya kepada kuasa Yesus dan kabar baik yang diberitakannya? Ataukah kita sudah tinggal, menetap, berserah, dan berakar di dalam Dia, sehingga perilaku kita akan seperti perilaku Tuhan Yesus? Umat Tuhan, marilah kita simak khotbah hari ini supaya kita diingatkan kembali pada ajakan Tuhan Yesus untuk melihat dan tinggal bersamanya. Saudara-saudara, kita masuki pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen merupakan anugerah dari Allah sendiri melalui undangan Tuhan Yesus Kristus yang mengajak untuk kita tidak hanya melihat tetapi tinggal bersamanya. Apakah tawaran ini kita sambut dengan sukacita? Maka harusnya mempunyai dampak. Dampak dari orang yang tinggal bersama dengan Yesus adalah kehidupan yang diubahkan. Perilaku yang buruk seperti iri hati, dengki, sombong, egois, suka menang sendiri. Perkataan yang menyakiti orang lain, berbohong, merendahkan sesama, seharusnya kini berubah menjadi orang yang penuh belas kasihan, suka berbagi dan menolong, mudah memaafkan, dan tidak menyimpan dendam. Perkataan yang ramah dan budi yang lemah lembut. Pertanyaannya, apakah sudah menjadi ciri manusia baru di dalam kehidupan kita? Umat yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoalah dan periksalah diri masing-masing dengan menghayati kembali kehidupan iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kepada saudara diberikan waktu untuk kita mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di hadapan-Mu kami mengaku
bahwa kami sering berlaku tidak seperti orang-orang yang tinggal bersama dengan Yesus. Gaya hidup kami tidak mencerminkan gaya hidup Tuhan Yesus. Pikiran kami tidak kami gunakan untuk berpikir seperti apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Tutur kata kami jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang diperjuangkan kami dalam hidup ini tidak seperti apa yang diperjuangkan Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Bapa. Baharuilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita mengungkapkan pengakuan dengan nyanyian penyesalan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, ucapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Aku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, ucapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Setia-Mu selalu ku rindu. Umat yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengakui dosa-dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, maka bagi kita semua tersedia berita pengampunan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Di dalam Kristus kamu telah diampuni. Damai Tuhan beserta saudara. Sukacita selalu tunjukkan gembiramu. Ia temani kami. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita fokus pada bacaan Injil ini. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa saudara-saudara kita yang memang bertugas untuk membacakannya terjebak ataupun terhalang oleh keadaan kita saat ini. Maka fokus kita hari ini pada bacaan Injil. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, betapapun kondisi yang kami alami pada saat ini, Engkau tetap menyertai kami. Kami yang hadir di gereja pada saat ini, kami percaya dari rumah kami Engkau menyertai, membimbing, sampai kami tiba di rumah-Mu dengan baik. Dan kami juga percaya bahwa ketika kami tidak bisa keluar rumah oleh karena keadaan banjir pada saat ini, di sini pun kami yakin dan percaya Tuhan berkenan menolong menyertai kami. Biarlah kami pada saat ini terfokus pada firman yang akan diberitakan ini. Supaya dengan demikian kami terus diingatkan tentang tujuan kehidupan kami. Tentang karya yang Engkau lakukan buat setiap kami. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Kiranya Tuhan berkenan menolongnya. Supaya apa yang disampaikannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal pertama ayat 29 sampai dengan 42. Simak dan dengarkanlah firman Tuhan. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun, Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Buat kita yang ada di sini, jelas kalau rumahnya jauh, rasanya ini merupakan sebuah perjuangan. Pagi-pagi saya datang, dan biasanya Pak Yakub sudah ada di depan sana. Kali ini keduluan, saya lebih dulu. Bapak Ibu rasanya gimana? Ketika kita menjalani serangkaian perjuangan menuju tempat ini dan ada di sini, tinggal di sini. Ada yang merasa, rasanya lega, akhirnya sampai juga di sini. Atau melihat gereja yang kosong, ya kosong Pak. Lebih baik di rumah saja ya. Tinggal di rumah bersama keluarga dan menikmati ibadah di sana melalui channel YouTube misalnya. Tentu masing-masing punya kesan tersendiri. Lihat dan tinggal dalam Dia. Ini adalah sebuah ajakan dari Tuhan Yesus. Pertama-tama kepada siapa?
kepada murid-murid Yohanes. Setelah pembaptisan, Yohanes melihat Yesus lewat di hadapannya dan dia bersama murid-muridnya. Ia mengatakan, lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yang menunjukkan, ini loh figur yang harus kamu ikuti. Saya membayangkan di situ, apakah ketika saya menjadi Yohanes Pembaptis, bisa punya hati yang serendah hati itu? Namanya sudah populer, banyak orang dari Yerusalem, Yudea, semua dataran rendah Yordan itu datang kepadanya untuk mendengarkan dia dibaptiskan di Sungai Yordan. Pengikutnya sudah begitu banyak. Tapi ia menyarankan pada muridnya, dia itulah yang disebut Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Memperlihatkan apa yang dilakukan oleh murid Yohanes ketika mendengar seruan dari gurunya itu. Apakah diam saja? Diam di tempat? Tetap menjadi murid Yohanes Pembaptis karena nama Yohanes Pembaptis itu sudah besar, sudah tenar, sudah hebat? Ternyata mereka mengikut Yesus sesuai dengan petunjuk guru mereka, petunjuk Yohanes Pembaptis. Nah, dari situ kemudian Yesus melihat murid Yohanes ini. Dia bertanya, apa yang kamu cari? Saudara-saudara, ini pertanyaan penting. Ini tidak hanya pertanyaan kepada orang yang seolah-olah kehilangan barang, lalu bingung. Biasa kita begitu kan? Kalau kita kehilangan sesuatu, kita menjadi gelisah. Tergantung juga. Kalau hilangnya barang yang berharga buat kita, maka semakin gelisah. Kehilangan handphone kita, di mana semua data ada di situ, kita semakin gelisah. Dan itu kelihatan. Lalu mungkin teman kita akan bertanya, apa yang kamu cari? Handphone saya yang hilang. Saudara-saudara, ini pertanyaan bukan hanya seperti itu. Kehilangan barang lalu ditanya, apa yang kamu cari? Tapi dalam budaya filsafat dan juga orang-orang Yahudi pada masa Yesus itu, ini pertanyaan yang sangat mendasar buat kehidupan manusia. Apa sih yang sedang kamu cari? Saudara-saudara, kita paham ya, ketika orang bertanya dalam pemikiran filosofi itu, apa yang kamu cari di dunia ini? Pernah nggak Anda bertanya pada diri kita, diri sendiri, apa sih sebenarnya yang aku cari? Saudara-saudara, orang yang mencari harta kekayaan, dia akan terus berusaha berjuang untuk mendapatkan seideal yang ia bayangkan. Oh, kalau aku sudah kaya, sudah punya ini, punya itu, maka hidupku akan menjadi tenang, tentram. Sama seperti ada orang kaya, ia yang mengatakan hasil panenku banyak, lumbung-lumbungku tidak muat untuk menampung hasil panenku, maka aku akan merombak semuanya dan diisi dengan hasil panenku.
Lalu di situ aku mengatakan pada jiwaku, jiwaku tenanglah. Ada padamu makanan yang banyak. Mungkin banyak orang yang berpikir dengan cara yang sama. Yang aku cari adalah kekayaan. Sebab dengan kekayaan, aku bisa menikmati ini dan itu. Dan aku bisa mengatakan pada jiwaku, tenanglah karena hartaku banyak. Apakah manusia bisa menjadi tenang ketika sudah mempunyai harta yang ia mimpikan itu? Saudara-saudara, banyak yang terjadi justru semakin gelisah. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Nanti bagaimana kalau hartaku kebanjiran seperti ini? Nanti bagaimana kalau ada yang merampok? Lalu orang juga mengatakan apa yang aku cari adalah kekuasaan. Dengan berkuasa, aku bisa mengatur segalanya. Aku bisa memerintahkan siapapun. Tapi sudahkah orang menjadi tenang? Itukah yang dicari orang? Sehingga menenteramkan jiwanya. Justru banyak kasus yang terjadi, orang semakin berkuasa, dia semakin gelisah. Bagaimana mempertahankan ini kekuasaanku supaya jangan direbut orang? Bagaimana supaya aku bisa mengembangkannya? Semakin banyak orang yang takluk kepadaku, jiwanya akan terus gelisah. Ada orang juga yang mengatakan, apa yang kamu cari? Popularitas, ketenaran. Supaya orang menyanjungnya hebat sekali. Apakah dengan ketenaran orang menjadi puas? Bukankah banyak artis-artis yang sudah begitu top, tenar, luar biasa, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Karena jiwanya tetap kering dan haus. Apa yang kamu cari? Coba kita pikirkan beberapa saat, tanya pada diri kita. Apakah itu harta kekayaan? Jabatan kuasa? Atau ketenaran, popularitas? Saudara-saudara, para murid itu, murid Yohanes, pinter. Dia tidak langsung menjawab to the point. Oh, aku mencari kesembuhan, mencari mujizat, mencari kesuksesan. Tidak. Tapi yang mereka jawabannya pertanyaan lagi. Di mana engkau tinggal? Saudara-saudara, ini bisa ditafsirkan macam-macam. Ada tinggal berbentuk tempat yang nyata, alamat rumahnya di mana, seperti apa bangunannya. Ada tinggal berarti juga sesuatu yang mungkin yang dia bayangkan, bagaimana keadaan, kondisi, vibe-nya seperti apa. Tinggal dalam Injil Yohanes itu sangat dalam istrinya. Artinya luar biasa. Tinggal itu menein, menong, diam bersama-sama dengan dia. Mungkin saja para murid saat itu hanya berpikir suasananya, alamatnya, rumahnya seperti apa. Tapi jawaban Yesus kepada mereka adalah sesuatu yang sangat esensial, yang sangat mendasar. Saudara-saudara, Yesus menjawab, mari, lihatlah, dan tinggallah bersama dengan aku.
orang itu kalau hanya mendapatkan kabar, mungkin kabar itu bisa mengecoh kita. Orang bisa dibangun popularitasnya. Tetapi apakah sungguh-sungguh dia orang yang demikian? Belum tentu. Katanya. Katanya Pak Nanang itu orang yang baik. Katanya dia ramah. Katanya ia peduli. Kan baru katanya. Banyak para pemimpin memoles mencitrakan diri, banyak buzzer-buzzernya yang berusaha mempopulerkan. Ini figur yang baik, ini figur yang keren, jujur, yang dermawan, dan seterusnya. Kenyataannya apakah demikian? Yesus tidak mau tuh. Hanya kata orang. Lihat sendiri. Alami sendiri. Saudara-saudara, melihat kadang-kadang ini yang dihindari oleh banyak orang, tidak ingin terlihat. Tidak ingin terlihat keburukannya, maka pencitraannya itu dibungkus sedemikian rupa supaya kelihatannya keren, baik. Yesus kebalikannya, lihatlah aku ini. Lalu kemudian ajak tinggal bersama-sama dengan dia. Supaya semuanya terbuka. Saudara-saudara, saya sangat sedih juga ketika ada orang Kristen melayani Tuhan begitu rupa. Kelihatannya mau melakukan apa saja. Melayani di sana sini. Kalau kesaksian keren sekali. Kata-katanya luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh asisten rumah tangganya? Aduh, Pak, itu hanya ngomongnya aja seperti itu. Kalau saya yang tiap hari di sini, saya ngelus dada. Kata-katanya nyelekit, Pak. Banyak sekali kebun binatang itu keluar ketika ia dalam keadaan stres, dalam keadaan kacau, tak terkendali. Saya ini yang tahu, yang tinggal bersama-sama dengan dia. Maka banyak penelitian, saudara-saudara, yang mengungkapkan berapa lama orang itu tahu karakter seseorang. Ada yang mengatakan 10 hari, tinggallah bersama dia. Nanti kamu tahu apa sebenarnya atau siapa dia sesungguhnya. Ada yang mengatakan nggak cukup 10 hari, sebulan, bahkan setahun, baru kamu bisa ngeliat tuh dengan utuh. Saudara-saudara, ini teori, ini penelitian seperti itu. Tapi kita nggak usahlah mengungkapkan siapa sih yang meneliti, cara ilmiahnya bagaimana. Yang sederhana aja bisa. Dan itu bukankah yang seringkali kita obrolkan? Ada orang tua punya anaknya 5. Tapi dia semakin lama semakin tua ya. Dia tinggal memilih bersama dengan anak nomor 3. Anak yang lain, 4 anaknya mengatakan, mama itu luar biasa. Sangat baik, pengertian. Bagaimana dengan anak yang tinggal bersama-sama dengan sang mama, dengan suaminya atau menantunya itu? Seringkali dia mengurut dada. Dan ada istilah yang mengatakan, biasalah Pak, kalau yang jauh itu kan wanginya. Ada yang pernah ngomong begini? Yang jauh itu wanginya. Yang dekat, yang tinggal sama-sama itu
baunya. Artinya apa? Saudara-saudara, yang tinggal bersama-sama itu akan merasakan omelannya, keluhannya, lalu perintahnya, nasihatnya, macam-macam. Ketika Yesus mengatakan, lihat, tinggal bersama aku. Dia membuka diri. Kamu akan tahu siapa aku. Hanya dengan tinggal bersama-sama dengan aku. Dia membuka diri artinya dia mau para murid ini belajar dari dirinya. Tidak hanya sekedar kata orang. Atau mengenal sepintas saja. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Kalau orang tinggal bersama-sama dengan orang tertentu, misalnya saya tinggal dengan orang yang hobinya berpetualang, touring motor. Maka apa yang terjadi? Ucapan tiap harinya kan, motor yang bagus mana, yang bisa touring bagaimana, daerah mana yang akan kita tuju, macam-macam gaya hidup saya sudah sedikit demi sedikit mengikuti. Kalau orang tinggal dengan pelaut juga sama, seperti itu. Kalau orang tinggal dengan dokter, dia akan mengerti tuh cara-cara kesehatan, memelihara tubuh, higienis hidupnya. Kalau orang tinggal dengan penjahat, maka lambat laun ia mengerti cara operasional kejahatan itu. Kalau orang tinggal dengan Yesus, apa yang harusnya terjadi? Yang harusnya terjadi adalah hatinya mulai terbuka. Dia akan melihat apa yang diperjuangkan Yesus. Apa yang dipikirkannya. Apa yang dilakukannya. Dia akan berusaha untuk belajar melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Maka yang terjadi mestinya sedikit demi sedikit ada perubahan-perubahan itu. Nah, saudara-saudara, kita mengatakan diri kita adalah saya orang Kristen. Saya pengikut Kristus. Nah, apakah kita betul-betul tinggal di dalamnya? Merasakan kasihnya, belajar dari apa yang dilakukan Yesus, memperjuangkan seperti apa yang diperjuangkan Yesus, berusaha menjadi berkat bagi orang lain atau justru kebalikannya. Kalau Anda dan saya tinggal bersama dengan Yesus, sama seperti makna kata tinggal itu, artinya diam. Nanti Injil Yohanes menguraikannya, itu persis seperti ranting pohon anggur yang tinggal menempel. Tinggal itu sama juga dengan menempel. Ini batangnya, ini rantingnya. Nempel. Ada nggak nempelnya itu sewaktu-waktu, lepas bosen. Terus nempel lagi. Terus lepas lagi. Kan nggak ada. Jangankan untuk beberapa waktu, ya. Nempel, terus lepas sedetik aja. Apa yang terjadi? Mati nih ranting. Jadi tidak ada orang-orang Kristen itu yang mengatakan Kristen part-time. Kalau aku sedang happy, sedang suka, kalau aku sedang ada waktu, lalu ya aku mau melayani, tinggal dengan Yesus. Kalau enggak, ya udah ikutin lagi dengan cara hidup dunia ini. Rasanya kita akan mati. Tinggal itu. Dengan tinggal, ranting itu tinggal, maka nutrisi, aliran nutrisi, vitamin, makanan, itu akan mengalir ke ranting ini. Dan pada saatnya ia akan berbuah. Buah ini sebenarnya bukan tujuannya. Tetapi ia keniscayaan. Artinya apa? Kalau orang tinggal itu mau tidak mau, dia akan hidupnya begitu. Kalau ranting itu nempel dan terpelihara dengan baik, mau tidak mau dia waktunya akan keluar bunga dan
berbuah. Jadi nggak usah saudara-saudara membayangkan, oh saya akan jadi figur yang dermawan, akan jadi orang yang penuh belas kasihan, akan yang mengasihi sesama seperti diriku sendiri, aku akan bisa mengasihi musuh sekalipun. Nggak usah berpikir begitu jauh. Cukup nempel saja. Tinggal diam. Nanti buahnya itu akan begitu. Anda perlahan-lahan akan menjadi orang seperti Tuhan Yesus. Anda bisa mengampuni, Anda bisa memaafkan, Anda tidak sombong, tidak tinggi hati, dan Anda akan berusaha menjadi berkat bagi sesama. Inilah iman yang seperti ini. Bukan sekedar percaya, tetapi lihat, mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya kira belum terlambat buat kita. Tinggallah sungguh-sungguh dengan Dia. Maka kehidupan Anda dan saya akan diubahkan sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Umat Tuhan bersama dengan umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau sudah mengingatkan kami kembali, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dengan cara melihat dan mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini ya Bapak, khususnya untuk keadaan cuaca, iklim yang terjadi saat ini. Tuhan yang menolong, supaya kami semua dapat mengantisipasi dengan baik. Engkau yang akan menolong kami untuk terhindar dari bencana-bencana yang terjadi. Kalau ini adalah peringatan dari Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami juga untuk kami arif, untuk kami kembali menata alam ini dengan baik, tidak serakah dan mengeksploitasinya. Kami berdoa ya Bapa untuk kami, jemaat dan simpatisan di tempat ini. Engkau yang menolong mereka yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Biarlah tangan kasih-Mu menyertai perawatan-perawatan yang diberikan, dan Engkau memberikan pengharapan untuk pemulihan ini. Kami berdoa untuk setiap kami juga yang merindukan pekerjaan, dalam perbaikan ekonomi kehidupan keluarga kami. Kiranya juga Tuhan menolong kami untuk dapat berkarya lebih baik, untuk dapat merasakan berkat rezeki-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan yang Kau berikan. Untuk anak-anak kami, Tuhan juga tolong supaya mereka bisa berkarya, bisa sekolah dengan baik. Bapa, kami menyerahkan upaya-upaya perdamaian dunia yang pada saat ini kami sangat prihatin dengan gejolak yang ada, dengan konflik-konflik yang justru akan mengancam keadaan dunia saat ini. Lihatlah ya Bapa, pada saat ini kami yang tertunduk di dalam doa, baik kami yang di gereja ini maupun yang di rumah kami masing-masing.
Kami percaya bahwa Tuhan mengindahkannya, Tuhan mendengarnya. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita berdasarkan firman Tuhan. Terdapat 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah sangat mengasihi kita, kasih-Nya yang sempurna telah Ia wujudkan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Marilah kita juga saling mengasihi, salah satunya dalam wujud memberikan persembahan. Persembahan yang kita berikan bukan saja operasional kegiatan di gereja, melainkan juga untuk membantu sesama kita. Dan tadi sudah diwartakan dengan Penatua Tri bahwa persembahan bisa melalui QRIS atau amplop yang telah tersedia di depan pintu gereja. Untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus telah tetap milikku. Ku di dunia, hatiku tak resah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku. tak sia-sialah segenap usahaku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus telah tetap milikku. Lawanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana bukan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus Tuhanku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus telah tetap milikku.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, hari ini kami mengingat cinta kasih-Mu di dalam Kristus yang rela berkorban untuk keselamatan kami manusia berdosa. Begitu juga kasih-Mu dalam bentuk pemeliharaan kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar layak dipergunakan untuk pekerjaan di ladang-Mu. Beri hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus tidak hanya sekedar percaya, tetapi berani untuk mempunyai keputusan tinggal bersama dengan Yesus Kristus, merasakan kasih-Nya, dan dampaknya adalah hidup yang mengalami perubahan menjadi berkat bagi sesama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah dalam tugas dan tanggung jawab saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.